Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah apa namanya ya, catatan mungkin, catatan dalam bentuk video bagaimana saya memulai untuk mencoba belajar mengenai data analisis, di mana nanti kita akan belajar tentang workflow mengenai dengan workflow-nya ada AS, ada prepare, process, analysis, dan share ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah expert atau sudah belajar duluan, ini mungkin videonya adalah video-video yang, ih apaan sih? Nah, bagi teman-teman yang baru mencoba belajar gitu ya, baru kenal-kenal mau mengenal gitu tentang data analisis, mungkin di sini adalah tempat untuk kita share bareng ya. Nanti bisa di komen di bawah apa saja yang kurang gitu, apa saja yang perlu diperbaiki, mangga silakan kita bisa share di sini bareng-bareng ya. Jadi aslinya eh, kalau di Excel atau di spreadsheet mungkin saya pribadi kalau dari 1 sampai 10 ya, paling baru level 2 atau 3 lah ya. Kalau untuk if, kemudian untuk VLOOKUP mungkin masih bisa ya. Tapi untuk tingkat lebih lanjutnya belum ada ilmunya gitu, masih masih belajar. Kalau data analisis kan biasanya sampai SQL, kemudian yang lainnya ya, ada Pandas, ada apa. Terus terang saja untuk SQL lagi, untuk Python ya, Python untuk Pandas, kemudian untuk Power BI mungkin ya, saya belum ada basic sama sekali. Jadi kalau teman-teman ketemu video ini, kemudian teman-teman sudah berada di level yang lebih tinggi, ya skip saja, jangan dihiraukan, karena ini adalah video murni pembelajaran saya dari awal, memulai untuk menjadi seorang data analis ya, seorang data analis. Pada latihan kali ini di sesi pertama saya mencoba untuk belajar tentang cleaning ya, untuk cleaning yaitu hapus duplikat, kemudian handle missing, kemudian text to column. Mungkin di prakteknya nanti ada hal-hal yang tidak dipraktekkan, ya harap maklum ya, karena saya juga masih belajar ya. Sambil ingat-ingat tentang pivot ya, pivot, kemudian tentang slicer. Nanti kita belajarnya by learning by doing ya, jadi kita belajar sambil praktek saja. Jadi saya coba praktekkan, jadi kita coba ambil dataset dari ini ya, dataset Titanic Survival Prediction Dataset. Nanti kita akan coba belajar tentang ini. Kita mulainya dari sini nanti. Silakan yang belum punya akun Kaggle bisa daftar dulu di Kaggle ya. Jadi Kaggle ini salah satu situs yang menyediakan dataset untuk latihan kita. Bisa daftar via Google ya, bisa gampang sampai ke sini. Kemudian kalau sudah, kita cari yang dataset Titanic ya, Titanic dataset. Kita download dulu, download as zip ya. Oke, sudah. Kemudian kita buka. Saya kayaknya ngambilnya pakai Google Spreadsheet teman-teman. Kenapa Google Spreadsheet yang dipakai bukan menggunakan Excel terlebih dahulu? Ya sambil belajar ya, sambil belajar di Google Sheet, karena saya kebanyakan pakai di Excel. Saya pengen belajar menggunakan Google Spreadsheet. Dan keuntungan yang lainnya, kalau pakai Google Spreadsheet kita bisa berpindah-pindah perangkat ya, tanpa harus. Oke, kita nggak bisa ngambil dari row, mungkin kita row-nya kosongkan, kemudian ini kita ganti ke average, kosong ya. Coba kita ulangin. Set, kita ulang ya.
Misal ada seperti ini data, kemudian kita insert, pivot, new existing, new sheet, oke. Kemudian kita pilih row, kosongkan dulu, value, kita cari value-nya, bukan ini ya, value survive, kemudian summarize by average. Oke, total persentase yang selamat adalah sekian ya. Kalau kita ubah, kemudian ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Jadi total selamatnya 38,38%. Oke, berarti kita masukkan ke sini overall 38,38 ya. Tadi 38 berarti 38,38 yang selamat. Kemudian ada survival rate. Yang kedua kita survival rate pria dan wanita. Oke, kita buat lagi dari sini. Kemudian format, insert, pivot. Oke. Kemudian kita row-nya kasih sex ya, untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian value-nya kita tadi survive. Nah, ini berarti dia jumlahnya ya, jumlah orangnya. Kita ingin memasukkan persentase ya, persentase berarti kita edit saja value-nya. Survive juga. Oke, ada dua. Yang pertama kita kasih persentase saja, summarize by average. Oke, summarize by average ini kita jadikan ke dalam persen ya. Kita bisa ke format atau ke sini persen, format as persen. Oke, sudah ketemu. Untuk ini ternyata di penumpang Titanic itu pria male itu dia yang selamat 18,89%. Kemudian yang ini 74,20%. Wah, lebih banyak kan yang perempuan ya yang selamat, mungkin karena memang ketika kondisi darurat diutamakan perempuan, sehingga 74,20% atau 233 orang ya dari total tadi 891 penumpang. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, survival rate per kelas, berarti berdasarkan kelasnya, berdasarkan tiketnya. Kita masukin lagi ke sini. Kemudian kita insert, kemudian kita pivot, table, create. Kemudian kita kasih row-nya per kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian seperti tadi, value-nya survive. Kemudian kita tambah juga untuk persentasenya ya, persentasenya survive. Kita ubah yang depan ini menjadi average. Oke. Kemudian kita ya teman-teman, selanjutnya kita adalah cari missing value ya, missing value edge, cabin, and embarked. Karena missing value itu kan kosong begini ya, jadi kita ingat-ingat lagi, kita
kita bukan. Berarti kita count, nah ini ya, count blank. Kita pakai count blank. Kita dari, panjang nih. Count blank dari sini sampai ke mana tuh home-nya. Kita sampai ke atas. Sampai ke sini home. Oke. Enter. Oke, berarti ada 117 data value yang kosong untuk 117. Ini kalau dipersentasekan berarti tinggal 117 per 81 kali 100 ya. Kemudian kita kabin. Kabin itu yang ini. Kabin. Mana sih kabin? Kabin. Oh, ini. Kabin berarti K2 ya. Selamat. Lebih tinggi. Kemudian yang kedua ya, ini teman-teman hasilnya seperti ini. Ternyata ada perbedaan ya, ada perbedaan di antara chart dengan tabelnya. Oke, hasil latihan kita total penumpang 891,